Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Bapak Ibu peserta dan para hadirin yang sangat kami hormati, terutama keluarga besar Dinasti Pora Kabupaten Jepara dari bidang SMP, para Bapak Ibu pengawas SMP, MKKS, kepala sekolah SMP se-Kabupaten Jepara, khususnya MGMP Bahasa Jawa, guru-guru kami se-Jepara, dan para anak-anak kami, siswa-siswi SMP se-Kabupaten Jepara yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah akan melaksanakan kegiatan yang spektakuler, bahwa pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, kita menyelenggarakan kegiatan workshop pembuatan game penulisan aksara Jawa bagi anak-anak SMP putra dan putri se-Kabupaten Jepara. Kami berharap kegiatan ini memang benar-benar bisa diikuti oleh semuanya dan nantinya bisa mendukung kegiatan yang dilaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Jepara, dan hasilnya ini juga nanti kita akan tampilkan ya di para tamu undangan se-Jawa Tengah yang akan hadir di Gedung Wanita dalam acara pembukaan tanggal 15 Oktober 2024 Festival Tunas Bahasa Ibu yang jenjang SMP. Sehingga kegiatan ini sekali lagi kita berusaha mensukseskan supaya anak-anak kita juga memahami dan kreatif, juga melestarikan tulisan huruf-huruf Jawa kita supaya tidak punah di kemudian hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, atas nama pribadi dan kedinasan, kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menginisiatif kegiatan ini, ya, sehingga ini nanti bisa kita tampilkan di ajang yang cukup baik, di tamu-tamu yang terhormat kita se-Jawa Tengah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selamat kepada anak-anak dan para guru pendamping yang hari ini melaksanakan pembuatan game penulisan aksara Jawa. Ucapkan selamat dan semoga sukses. Dan marilah kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan membaca basmalah ataupun menurut agama kita masing-masing. Mari kami antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat Pon 11 Oktober 2024, pelaksanaan workshop pembuatan game aksara Jawa putra-putri SMP se-Kabupaten Jepara, kurang lebih 30.000 peserta didik secara daring. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, Bapak Ali Hidayat SPD MM. Yang saya hormati Bapak Kabid SMP, Bapak Ahmad Nur Rafiq SPD MPD. Yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Jawa, dan yang saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMP di seluruh Kabupaten Jepara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat luar biasa. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan merahmati kegiatan kita semua. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan uswah hasanah kepada kita semua sehingga kita termasuk golongan khairul. Bapak Kadin yang saya hormati, Bapak Kabid dan Bapak Ibu pengurus MGMP, hari ini adalah
hari yang sangat luar biasa karena berkat inisiasi dari MGMP Bahasa Jawa yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kita akan melakukan kegiatan yaitu pengembangan aplikasi game aksara Jawa yang nanti akan secara bersama-sama dilakukan oleh seluruh siswa-siswi SMP di Kabupaten Jepara. Harapannya kegiatan ini semoga berjalan secara lancar, tanpa kendala, sukses, sehingga anak-anak dapat membuat sebuah karya inovasi berbasis teknologi yang luar biasa, yaitu aplikasi game aksara Jawa. Harapannya kalian semua nanti akan mampu merumuskan, merencanakan, mendesain, sehingga nanti kamu akan bisa belajar secara mandiri tentang aksara Jawa. Bukti kecintaan kalian kepada kearifan lokal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sugeng enjing Bapak Ibu guru semua. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Kita bersama-sama untuk belajar sareng-sareng bagaimana nguri-nguri basa Jawa melalui pembuatan aplikasi game aksara Jawa. Baik Bapak Ibu, untuk pembukaan tidak perlu terlalu lama. Sekarang kita mulai belajar step by step. Apa yang saya sampaikan ini merupakan dasar dari pembuatan aplikasi game. Selanjutnya Bapak Ibu saat membimbing peserta didik, silakan untuk memanfaatkan semua sumber literasi, baik itu dari YouTube, dari media sosial, sehingga nanti Bapak Ibu akan semakin kaya, sehingga nanti inspirasi-inspirasi yang kita berikan, yang Bapak Ibu berikan dapat memberikan kekayaan inspirasi bagi peserta didik kita. Bapak Ibu dan peserta didik semua, sumber utama dari workshop kita hari ini adalah laman atau microsite yang sudah saya bagikan di surat undangan, yaitu di SID_Aksara Jawa Jepara. Bapak Ibu, di sini sudah kami sediakan mulai dari aset game aksara Jawa, aplikasi SAC, kemudian unggahan yang harus panjenengan unggah nanti di akhir kegiatan, serta video dokumentasi saat pelatihan. Baik, kita mulai dulu Bapak Ibu. Yang pertama kita cek dulu aset game aksara Jawa. Pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan ini, pastikan sudah terunduh. Aset ini akan kita gunakan untuk membuat game aksara Jawa. Di sini ada aset bahasa Jawa, ada huruf Jawanya, kemudian ada papan yang bisa Bapak Ibu sesuaikan untuk memperindah tampilan. Kemudian di sini juga ada sound yang bisa kita gunakan seperti tepuk tangan, kemudian sukses dan lain sebagainya. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mempercantik game Bapak Ibu nantinya. Oke. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi SAC kita. Pastikan Bapak Ibu saat membuka aplikasi Smart App Creator, atau akan saya sering sebut di kegiatan ini dengan SAC, Bapak Ibu harus sering menggunakan klik kanan, kemudian Run as Administrator. Kita tunggu, biasanya loadingnya agak lama ya Bapak Ibu ya.
Nah, seperti ini saya jelaskan kembali. Pada waktu kita membuka aplikasi SAC akan disuguhkan tampilan seperti ini. Bapak Ibu harus benar-benar cermat saat memilih aplikasi ini untuk perangkat apa. Nah, kalau untuk iPad sampai iPhone berarti ada di baris 1, 2, 3, 4, 5 ini. Yang paling bawah ini berarti sistem operasinya adalah Android atau handphone berupa Android. Yang sini ada keluarga iPad dan iPhone. Kemudian yang bawah ini adalah keluarga Android. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuatnya ingin digunakan di tablet, Bapak Ibu harus memilih yang Android Pad. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menghasilkan karya di Android, berarti Bapak Ibu harus memilih Android Phone. Pastikan juga Bapak Ibu memilih apakah aplikasi nanti horizontal, apakah vertikal, apakah keduanya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan sendiri. Sekarang kita membuat yang horizontal ya, kemudian kita klik submit saja. Nah, kemudian akan muncul dua halaman ini. Halaman pertama ini adalah halaman untuk splash screen, biasanya untuk logo. Nah, coba kita masukkan logonya, tapi sepertinya saya belum menyiapkan logonya ya. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah membuat logo bahasa Jawa, bisa dimasukkan di splash screen di halaman pertama. Untuk memasukkan gambar, Bapak Ibu tinggal klik insert, kemudian image, kemudian Bapak Ibu silahkan mencari gambar yang ingin Bapak Ibu masukkan ke dalamnya. Misalkan saya akan memasukkan Disdikpora Jepara, nah seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa membuat efek supaya splash screen-nya tampak lebih menarik. Nah, efeknya Bapak Ibu masuknya di animation, kemudian Bapak Ibu bisa memilih efek apa saja yang akan muncul di sini. Apakah float in, apakah zoom in, apakah move, apakah spin seperti ini, silahkan disesuaikan. Saya akan membuat float in ini seperti ini, fade in, coba yang mungkin pakai turn in seperti ini ya. Nah, kalau sudah jangan lupa untuk mengklik add di sini. Pastikan efek ini ada di sini. Nah, jangan lupa untuk mengklik play animation when browsing. Nah, jika ini tidak diklik, animasi tidak akan muncul. Nah, setelah itu kita lakukan preview. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi saat kita membuka halaman, logo ini akan bergerak seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikannya supaya lebih menarik kembali. Baik, sebelum kita membuat halaman yang pertama, kita cek page dulu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada, kalau kita preview ada tombol home. Oh, ini belum ya, nanti ya. Nah, oh iya, di sini Bapak Ibu. Kalau kita klik navigation setting, ada tombol home yang kadang mengganggu saat aplikasi kita nanti jadi. Nah, bagaimana untuk menghilangkan home ini? Centang visible ini bisa Bapak Ibu hilangkan supaya tombol home ini tidak tampak. Nah, kita klik submit. Nah, saat kita preview, dia tidak akan tampak tombol home tadi. Nah, tidak akan tampak. Nah, sebaiknya tombol home itu diganti dengan tombol home yang lebih manis ya Bapak Ibu, di aset yang sudah saya sediakan tadi. Baik, sekarang kita membuat halaman utama. Berarti langkahnya seperti tadi, insert, kemudian image. Nah, silakan Bapak Ibu menuju ke aset yang sudah disiapkan tadi, asetnya. Oh iya, aset saya belum saya unduh ya Bapak Ibu ya.
saya unduh terlebih dahulu. Tadi berarti di aset. Baik, aset sudah saya unduh. Nah, saya ulang kembali. Kita akan memasukkan gambar untuk background di sini. Berarti kita pilih insert, kemudian image, kemudian kita arahkan di aset game yang sudah kita unduh tadi. Nah, kemudian kita pilih background utama. Nah, seperti ini. Sebenarnya ada dua cara Bapak Ibu. Kalau cara insert image ini, gambar akan mudah bergerak ya Bapak Ibu ya. Kelemahannya seperti ini. Jika Bapak Ibu akan memasukkan aset yang lain, ini bisa bergeser-geser, walaupun nanti bisa Bapak Ibu kunci ya di layer sini ya. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu kunci, tetapi sebaiknya untuk background itu menggunakan bukan insert image Bapak Ibu, tapi insert background. Lebih tepatnya seperti itu, walaupun sama-sama bisa ya Bapak Ibu ya, ada dua opsi itu. Nah, kita coba yang background. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, kalau background ini tidak akan bergerak kalau kita geser-geser. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan bagaimana menuliskan game ini. Nah, ini aset ini kita produksi di Canva Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya share beberapa hari yang lalu, di Canva Bapak Ibu bisa membuat aset seperti ini. Ini contohnya tadi aset yang sudah, nah seperti ini. Nah, untuk merubahnya Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian silahkan rubah namanya sesuai dengan keinginan panjenengan. Ini di Canva. Bapak Ibu bisa search saja di Canva template game edukasi atau game apa, nanti akan muncul aset-aset game yang bisa kita gunakan untuk memproduksi game. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membuat tombolnya, tombol start atau tombol mulai. Nah, caranya sama seperti tadi, insert, image, kemudian kita cari asetnya, berarti di tombol, kemudian kita cari yang mulai. Nah, ukurannya besar ini berarti harus kita kecilkan, kita sesuaikan proporsinya supaya lebih enak. Pastikan untuk tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau terlalu kecil mungkin nanti akan sulit untuk diklik nantinya. Nah, untuk penempatan ini terserah peserta didik kita, biarkan mereka berekspresi Bapak Ibu. Nah, halaman ini sudah jadi. Jika Bapak Ibu pengen membuat halaman pembuat gamenya, Bapak Ibu juga bisa membuat misalkan new page. Nah, di sini kita berarti kita buat button lagi supaya nanti oh ini siapa sih yang buat, seperti itu bisa. Berarti ini kita buat tombol pengembang di sini. Nah, kita taruh di pojok sini. Jadi kalau diklik nanti akan menuju ke foto Bapak Ibu. Misalkan kita di sini, kemudian kita masukkan image foto panjenengan misalkan ini saya beri foto saya misalkan. Nah Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Nah, di sini nanti ditulis sebelahnya, Bapak Ibu bisa mempercantiknya dengan teks, misalkan di sini tulisi pengembang game. Nah, Bapak Ibu bisa geser-geser di sini. Nah, tentunya ini harus diperbesarkan. Nah, ini bisa diperbesarkan sesuai dengan nah seperti ini. Fontnya mungkin bisa diganti dengan font yang lebih manis lagi ya Bapak Ibu. Misalkan extra bold. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bisa ditambahi informasi yang lain, misalkan
tambah lagi nama atau apa, nanti Bapak Ibu bisa masukkan di sini seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menghubungkan ini buttonnya, berarti ke klik dulu, kemudian ke interaksi, touch, kemudian objeknya apa, berarti ini. Nah, silakan Bapak Ibu ke switch page ke yang halaman pengembang ini. Jangan lupa untuk diklik plus di sini kecil, kemudian klik submit. Setelah selesai, jangan lupa untuk menguji cobanya apakah sudah jalan atau belum. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini di halaman pengembang ini pastikan Bapak Ibu juga memberikan tombol back supaya bisa kembali ke halaman selanjutnya, ke aset tadi Bapak Ibu. Nah, ke tombol, mungkin Bapak Ibu bisa membuat tombol home juga bisa, ataupun back. Nah, misalkan saya beri tombol home di sini misalkan. Nah, Bapak Ibu, kalau ini berarti harus kita beri interaksi, touch, objek, home, kemudian switch page-nya kembali ke halaman utama, kemudian submit. Nah, sekarang kita uji coba. Preview, kita klik ke sini, kemudian kalau kita klik ini akan kembali ke sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk menambah halaman pengembang. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman utamanya. Sama, kita klik kanan di sini, kemudian new page. Nah, di sini kita masukkan kembali backgroundnya, extrude, kita cari aset tadi, backgroundnya kita masukkan. Nah, kemudian kita tambah papan, kita cari papannya. Bapak Ibu terserah memilih papannya seperti apa, ini bebas ya, tergantung kreativitas anak-anak, biarkan mereka berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Oke, nah seperti ini. Kita akan tambahkan image, tulisannya Bapak Ibu, menunya yang harus kita siapkan apa saja. Nanti ada sinau ya, ada sinau, kemudian ada nyanyi, yang satu lagi ada dolanan. Nah, pastikan ini rapi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah siap semua. Nah, selanjutnya kita siapkan tombol-tombolnya Bapak Ibu. Nah, pastikan ada tombol home juga, berarti insert, kita cari tombol home. Nah, kita cari tombol home-nya supaya kita bisa home nanti. Nah, pastikan home-nya ini diberi interaksi, klik interaksi, touch, pilih tombolnya, kemudian switch page ke halaman awal tadi, submit. Pastikan selalu memeriksa hasilnya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang tombol mulai ini akan kita hubungkan ke sini Bapak Ibu. Tombol mulai ini kalau kita klik akan menuju ke halaman menu utama ini. Nah, caranya seperti tadi Bapak Ibu. Kita klik, kemudian touch, objek. Jangan keliru ini ya Bapak Ibu ya, hati-hati di sini, klik mulai, switch page, kemudian pilih menu yang ini, submit. Kita periksa, klik, oke, berhasil Bapak Ibu. Nah, tugas selanjutnya Bapak Ibu yaitu menghubungkan ini ke halaman-halaman tertentu. Nah, kalau sinau berarti kita buat sinau lagi, berarti ke menu sinau. Nah, menu sinau ini kita akan belajar Honocorokonya. Nah,
berarti kita insert backgroundnya. Ini bebas ya backgroundnya ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita siapkan huruf-hurufnya. Oh iya, akan ada dua jenis ya sinau ini, berarti sinau siji karo sinau aksara akeh. Bentar, kita masukkan papannya terlebih dahulu. Papannya kita sesuaikan image, kemudian kita pilih lagi menu yang sudah kita siapkan sinau aksara siji-siji, yang kedua sinau aksara akeh. Nah seperti ini. Pastikan Bapak Ibu menambah juga tombol home supaya bisa kembali. Home-nya mungkin kita taruh di sini misalkan. Boleh. Nah oke, sudah jadi halaman berikutnya. Nah sekarang kita mulai buat halaman yang akan mengakses sinau aksara siji-siji. Seperti biasa kita buat backgroundnya kembali. Nah, kemudian kita buat papannya kembali. Sini. Nah sekarang kita masukkan huruf Jawanya, image huruf Jawa, misalkan huruf Ho misalkan. Nah ini nah seperti ini. Pastikan kita buat juga tombolnya, tombol yang akan kita siapkan tombol kanan kirinya. Kemudian masukkan lagi tombolnya ini. Nah seperti ini kita putar ya Bapak Ibu ya. Nah kita putar, kita letakkan di sini. Nah seperti itu. Nah selanjutnya kita akan memasukkan audionya Bapak Ibu. Pilih insert, kemudian audio. Nah Bapak Ibu harus menyiapkan audio huruf Jawanya seperti Hono, Coroko sampai seterusnya Bapak Ibu. Nah itu bisa Bapak Ibu rekam menggunakan handphone, kemudian pastikan diekspor menjadi MP3 Bapak Ibu. Nah ini misalkan sudah ada contohnya huruf Ho. Nah seperti itu. Ini kita taruh di bawah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ke properti sebelah kanan, pilih yang sebelah kiri. Nah Bapak Ibu pastikan ini dicentang hide object when browsing supaya audio ini tidak tampak pada waktu halaman ini dibuka. Kemudian jangan lupa centang juga play audio when browsing. Nah sekarang kita uji coba. Nah sebelumnya berarti kita harus menghubungkan ini sinau siji-siji ke ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saat kita ngeklik sinau aksara siji-siji akan menuju ke halaman ini. Kita coba beri interaksinya. Kita klik interaksi, touch, kemudian pilih sinau siji, kemudian switch page ke sini tadi, kemudian submit. Nah sekarang kita uji coba. Saat kita klik, nah seperti itu. Berarti ini sudah berhasil. Tinggal kita beri interaksi tombol ini
kembali ke sana, ini ke huruf selanjutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita ke sini, kemudian ini kita klik touch objeknya, berarti yang ini, kemudian switch page, ini akan kembali ke halaman ini Bapak Ibu. Klik plus, kemudian submit. Seperti itu, kita uji coba. Nah, kalau kita klik ini akan kembali ke sini. Nah, seperti itu. Bagaimana mudah bukan kan? Ini dasarnya. Selanjutnya berarti kita harus menggandakan halaman ini sebanyak huruf aksara Jawa kita. Jadi kita klik kanan, kemudian copy page, kita pastekan di sini. Nah, paste page, kemudian paste page sebanyak huruf aksara Jawa yang akan kita siapkan. Nah, berarti kita ke halaman yang kedua. Ini kita klik kanan, kita replace image. Nah, kemudian kita cari huruf no. Nah, seperti itu dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu lakukan itu sebanyak hurufnya. Nah, jangan lupa karena ini audionya ikut masuk, Bapak Ibu harus menghapusnya. Nah, seperti itu. Ini juga kalau ada audionya, karena audionya baru ho, Bapak Ibu harus hapus. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita masukkan audio yang no, berarti Bapak Ibu. Nah, no kita masukkan ke sini. Ini digeser atau tidak geser boleh. Kemudian kita ke tombol gerigi ini, kemudian pastikan hide object when browsing dicentang, play audio when browsing jangan dicentang, karena ini nanti kita membuat tombol selanjutnya. Oke, sebentar. Oh iya, termasuk kita centang ya, kita uji coba dulu. Oke, ini kita beri interaksi, insert, interaksi touch. Nah, kemudian kita pilih ini, kemudian kita switch page ke halaman yang kedua, kemudian submit. Nah, ini tadi sudah kita centang. Nah, sekarang kita uji coba. No. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi audio ini akan otomatis ke play saat halaman ini muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Kita preview. No. Nah, terus dilanjutkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melanjutkan dengan klik kanan, kemudian replace image di huruf Jawa, kemudian misalkan ini, mohon maaf saya juga kurang familiar ya dengan huruf aksara Jawa, sudah lupa Bapak Ibu. Ini, nah kemudian lanjutkan, beri audionya. Lanjutkan itu sampai huruf Jawa sepenuhnya sudah tampil di sini Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya kita ke aksara akeh. Aksara akeh itu berarti Bapak Ibu akan membuat nama benda, nama hewan atau nama apapun yang bisa digunakan untuk mengenali tadi. Nah, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan huruf-huruf yang banyak ya. Saya beri contoh misalkan seperti ini. Saya buat ini saja, ini saya gandakan, saya paste page, ini saya hapus Bapak Ibu, ini saya hapus, maaf. Nah, ini misalkan seperti ini, masih sama, tetapi saya akan memasukkan huruf Jawa yang jumlahnya banyak. Ini saya masukkan multiple image saja. Nah, ini banyak. Nah, misalkan ini saya banyak, saya masukkan semua ya. Nah, ini saya open. Baik Bapak Ibu, saya akan mempaste halaman di sini untuk mengambil halamannya. Ini saya hapus.
Kemudian saya akan memasukkan huruf saya masukkan ke sini. Nah, ini cukup banyak Bapak Ibu. Nah, nanti kita acak saja. Ini tujuannya untuk menguji permainan anak-anak kita. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan rapi ya. Silahkan Bapak Ibu berkreasi dengan sekreatif-kreatifnya sehingga game yang dihasilkan nanti menjadi lebih menarik dan menantang tentunya. Nah, ini kita tata. Nah, seperti ini nanti dirapikan ya Bapak Ibu ya. Jadi skenarionya nanti anak-anak yang akan memainkan game akan memencet huruf aksara Jawa ini, nanti akan keluar bunyinya, sehingga diharapkan nanti pengguna game itu akan mudah untuk memahami, oh ini ternyata aksara Ho, ini aksara No, dan seterusnya. Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Misalkan kita huruf No ya, nah berarti kita klik, kemudian mohon maaf sebelumnya tentu saja harus kita siapkan audionya dulu. Jadi Bapak Ibu masukkan audionya Ho, misal, nah ini Ho, kemudian ini No. Nah Bapak Ibu harus menyiapkan audionya dulu. Nah sekarang kita beri interaksinya, misalkan ini kita klik, berarti ini huruf Ho ya, kita klik, kita beri interaksi touch. Nah kemudian kita pilih suara Ho. Nah kemudian ini play. Ini pastikan Bapak Ibu meng-add ini. Kalau tidak di-add, interaksinya tidak akan jalan. Kita add. Nah, kita lakukan preview. Kita klik No. Berarti ini tadi keliru No ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya Ho. Oke, kita hapus dulu. Kalau keliru Bapak Ibu klik saja tombolnya, kemudian di paling kanan namanya properti interaksi. Bapak Ibu klik kanan saja, kemudian lakukan delete kalau keliru. Nah ini klik, touch lagi, objek, pilih Ho, kemudian pilih play, kemudian add. Untuk No pilih huruf No, touch, objek, suara No, kemudian klik play. Jangan lupa beri tombol add masuk ke sini. Nah sekarang kita uji coba. Oh, no. Nah, seperti itu. Oh, no. Oh, no. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen untuk menambah animasi, berarti caranya klik, pilih animasi yang diinginkan. Jangan lupa klik add. Kemudian kembali ke interaksi, pilih touch, objek, pilih yang huruf yang akan dianimasikan, kemudian pilih play animation. Klik, pastikan ke tombol add. Kita preview. Nah, kita klik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lakukan di huruf yang lain. Nah, ini pastikan harus sudah ada suaranya juga. Misalkan kita mau memberikan interaksi pada huruf No ini ya, misalkan ya, berarti kita klik, kita ke animasi dulu, kita beri zoom, pastikan kita add di sini tombol home-nya, kemudian ke interaksi, touch, objek, pilih yang huruf No. Nah
ini pastikan ya, klik, kemudian play animation, klik add. Nah, kita cek. No. Nah, No. 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 nah seperti itu Bapak Ibu. Lakukan untuk membuat interaksi lengkap dengan semua huruf aksara Jawa. Jadi ada 2. Nah, untuk selanjutnya, untuk menu-menu nyanyi dan dolanan ini, Bapak Ibu silahkan lakukan dengan berbagai teknik inspirasi ya Bapak Ibu ya. Atau kita lihat contoh dari teman-teman yang sudah membuat, coba kita cek. Oh ya, kita simpan dulu ya Bapak Ibu ya, bagaimana menyimpannya dulu. Oke, kita simpan, kemudian kita beri nama latihan game aksara Jawa. Kemudian kita save. Nah, kita save. Nah, bagaimana caranya kita mau mengekspor ini menjadi file APK yang siap untuk diinstal di HP Android kita? Sangat mudah Bapak Ibu. Klik pojok kiri atas, kemudian pilih output, kemudian pilih Android. Nah, ini ada 3 jenis ya Bapak Ibu, saya jelaskan. Ini ekspor ke Android, ini untuk komputer atau laptop. Kalau ini untuk HTML5, ini juga untuk laptop atau komputer. Di handphone juga bisa, tapi formatnya nanti dibuka dengan browser seperti Chrome. Nah, kalau Bapak Ibu pengen membuat media pembelajaran, biasanya akan diekspor menjadi HTML5 sehingga mudah diakses untuk pembelajaran. Jadi tidak perlu menginstal, tapi tinggal ngeklik alamatnya, nanti bisa diakses itu. Nah, kita pilih yang Android dulu. Aplikasi namanya bebas aksara Jawa New misalkan. Nah, untuk bundle ini pastikan Bapak Ibu menuliskan com, contohnya di bawah ini ya, contoh com.company.smartapp com SMP1. Kemudian versinya bebas Bapak Ibu, ketik saja 1. Nah, kemudian ikonnya ini pastikan size-nya 512 x 512. Select, ini saya pilih yang ikut tadi saja di aset. Saya pakai tombol ini, aset ini mungkin saya pakai ini. Nah, ini kemudian kita submit. Kemudian kita beri nama aksara Jawa New, kemudian kita save. Kita tunggu prosesnya. Ini jawab no saja. Nah, aplikasi APK kita sudah jadi Bapak Ibu. Filenya berarti namanya file APK. Nah, di sini aksara Jawa APK. Ini tinggal kita kirimkan ke WhatsApp handphone kita. Kemudian kita install di Android kita. Nah, game aplikasi aksara Jawa akan sudah terinstall di handphone kita Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita cari inspirasi dari teman-teman yang lain ya. Nah, ini kemarin, nah ini dari SMP 1 tahunan itu. Ini yang disebut dengan file AHL ya Bapak Ibu ya. File AHL itu berarti file yang sudah dikerjakan kemudian di save, disimpan. Itu namanya file AHL. Nah, ini bisa dibuka siapa saja sehingga bisa melakukan amati, tiru dan modifikasi boleh ini. Nah, ini. Nah, di sini coba kita preview dari awal ya Bapak Ibu ya.
Kita preview. Nah, ini sudah bagus ini. Kemudian kita mulai. Nah, ini ada suara dingnya supaya lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan itu dan caranya sangat mudah. Tentunya nanti ada suara audio di sini. Ini audio ini pasti ini akan dicentang. Play audio when browsing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Beri suara, mungkin bisa suara Bapak Ibu sendiri atau suara anak-anak. Misalkan selamat bermain, itu Bapak Ibu bisa rekam, masukkan sini, kemudian gunakan setting ini. Play audio and browsing. Nanti jika diklik, audio itu akan otomatis berbunyi. Nah, seperti itu. Dan sinau. Nah, ini aksara siji-siji. Nah, ini terus. Iya. Nah, ini sudah jadi, cuman belum ada tombol home-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi saat belajar untuk kembali ke home di sini kebingungan. Nah, ini sebaiknya memang ditambahi tombol home di sini. Di semua halaman ini harus ada tombol home-nya supaya lebih mudah. Nah, sekarang di sini sudah diberi tombol nyanyi juga. Nah, ini. Oke, kemudian dolanannya juga sudah bagus ini Bapak Ibu. Nah, ini ada dolanannya. Berarti ada 4 kotak. Kalau kita klik, anak-anak coba untuk menebak ini huruf apa gitu. Misalkan, oh, nah ini salah. Saya coba lagi. Nah, benar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara setiap tombol itu berfungsi, kemudian langkah-langkahnya seperti apa di aplikasi SAC, tinggal inspirasi yang bisa membuat game itu menjadi lebih menarik, menantang, dan memiliki nilai edukasi bagi murid-murid kita. Baik, sampai di sini saja Bapak Ibu karena ini hari Jumat. Silahkan dilanjutkan kreativitasnya bersama anak-anak. Selamat menjalankan workshop. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya secara pribadi di WhatsApp saya. Mohon maaf segala kekurangan hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Saya izin undur diri.